Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita bisa hadir dalam diskusi kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, supaya kita tidak membuang waktu banyak, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membuka basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Pokmaswas Pandanan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lakukan di tahun 2021 ini, mulai dari transplantasi karang, penggunaan CSA dan lain sebagainya, semuanya bisa kita laksanakan dengan baik, alhamdulillah. Untuk kedepannya kami Pokmaswas juga akan melakukan banyak sekali kegiatan dan mudah-mudahan kedepannya bisa bekerja sama lagi dengan lebih banyak lagi dengan lembaga-lembaga yang ada tentunya di dusun kita ini. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, tentunya sudah ada semua di media sosial. Yang mungkin sudah ahli di dalam media sosial bisa langsung ngecek di media sosialnya, baik itu di Taman Laut Pandanannya, Instagram, Twitter, dan Facebooknya. Semuanya sudah ada berkaitan dengan kegiatan Pokmaswas. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Abdul Rahman, Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Lombok, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Kemudian Bapak dari Babinsa dan Kadin Potmar NKL. Kemudian teman-teman dari Pokmaswas, Pok Darwis, dan ibu-ibu juga. Ibu ini mewakili dari pemilik lapak Pak Haji ya? Jadi pertemuan hari ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di pertemuan ini mohon izin Pak, saya membawa spanduk dan nggak sampai 15 menit saya ingin memaparkan apa yang sudah dilakukan. Bagi Bapak ini mungkin semacam flashback cerita balik. Mungkin ada Pak Abdurrahman yang baru menggantikan Pak Amiril ya. Jadi ini spanduk ini kita buat, fotonya real di sini Pak, bukan di tempat lain. Ini judulnya adalah Eksplorasi Bawah Laut Pandanan Januari 2020. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu. Ini teman-teman dari logonya saya tampilkan semua Pak, dari mulai provinsi, kemudian Lombok Utara, Tapela, PLN, LSA, Indonesia Power, AKI, KPKHN, Untram, sama Universitas Brawijaya. Sama kami dari Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi tanggal itu pas tanggal 1 Pak. Jadi kayaknya ada semacam nuansa pengen ngulang itu ya pas tanggal 1, jadi pas tahun baru gitu ya. Jadi ini teman-teman ada 8 orang dari Pokmaswas, dari Tapela itu menyelam Pak untuk melihat di sana itu ada apa. Ada terumbu karang yang kotak, kemudian ada yang kurang bagus kondisinya sebenarnya Pak. Kebanyakan seperti ini. Nah, dasar inilah Januari 2020. Ini Pak Haji belum ada nih, belum lahir Pak Haji nih. Kalau Pak Alim juga belum lahir ini. Saya beberapa waktu sebelumnya sama Mas Zik gitu ya. Ada beberapa nanti di slide berikutnya itu. Jadi ini jadi cerita masa lalu dan ini akan kita kenang terus Pak, bahwa Pandanan ini, Taman Laut Pandanan ini kita mulai tanggal 1 Januari 2020. Jadi pada bulan Februari tahun 2020 ini alhamdulillah ada Pak Kadis, Provinsi waktu itu, lalu Hamdi, kemudian Bu Kabit, kemudian Pak Kasih, Pak Sugianur, teman-teman di sini ada Pak Kades, ada Pak Nur Hamdani, ini ada Pak Halim dan teman-teman semuanya. Nah pada waktu itu kita membentuk Pokmaswas Pak, karena
secara kelembagaan nggak mungkin hanya individu-individu gitu ya. Makanya pada bulan itu konsultasi dengan DKP provinsi dan sebagainya itu membuat musyawarah dan sebagainya. Waktu itu dihadiri Pak Sekdes dan sebagainya. Nah seperti di sini ibu-ibunya nggak kelihatan di belakang layar kayaknya. Nah, ini ada foto kecilnya Pak. Ini Pak Syukur sama Pak Sekdes. Kemudian ini pada waktu itu beberapa kali ikut. Jadi ini berharap nanti dengan dokumen ini, dengan foto ini, Pak Halim yang mudah-mudahan tambah semangat lah itu. Fotonya ada gitu Pak. Pak Syukur ada. Jadi ini menjadi catatan kita bahwa Februari 2020 kita seperti ini. Terus Pak Haji juga pernah cerita bahwa dulu bapak ibu orang tua dan sebagainya itu di sini ngambil karang untuk jadi kapur. Kemudian untuk pakai bom juga Pak Haji ya. Ada beberapa pelaku dulu namanya itu ngebom lah gitu. Jadi ada rasa ingin mengembalikan supaya karangnya itu bagus. Nah, bulan Februari 2020 ini kami BPSPL mencoba membantu mereka untuk transplantasi Pak dengan pohon seperti ini, struktur seperti ini. Kemudian ya ini beberapa kali ya, ini ada Pak Nama, ini kita coba gitu. Tapi ya nanti ada ceritanya Pak. Ini kebetulan Pak Kadis Pak Lalunamdi waktu itu sudah hadir nyemplungin struktur kayak keranda dengan beberapa orang, dan ini menjadi catatan bahwa kita ingin tujuannya kenapa dibentuk kok Mas sih, kenapa dibentuk seperti itu, karena begitu ceritanya karangnya itu kurang begitu bagus dan sebagainya. Ini upaya dan mengembalikan karang itu ternyata tidak mudah. Nanti tantangannya kita akan lihat. Menutup kemungkinan ini tidak bukan berarti Taman Laut Pandan ini milik logo-logo ini, enggak, cuman inilah yang sudah melakukan kegiatan. Di masa depan itu tidak menutup kemungkinan nanti tambah mungkin TNI AL ada kontribusi tertentu, misalnya Pak bantu nyelam dan sebagainya. Karena belum ada fotonya Pak, foto TNI pakai tabung, pakai seragam belum ada. Dan saat ada foto di sini, nah nanti kita pasang logonya, kemudian dan seterusnya. Kayaknya kalau ada fotonya kan bagus ya gitu ya. Jadi ini September 2020 alhamdulillah dapat program CSR dari PLN Unit Induk Pembangkit Nusa Tenggara dan LSA. LSA itu eksportir karang Pak. Ini ada kotak-kotak karangnya. Kemudian ini styrofoamnya, ini di packing dan sebagainya. Ini teman-teman dari penyelam. Kemudian di sini, nah ini yang medianya, ini teman-teman itu belajar ngalas sendiri Pak. Ngalas, jadi ngalas itu diajarin, ada guru las, kemudian bikin sebagainya. Ini Pak Kadis Pariwisata Lombok Utara, Pak Amiril waktu itu jadi kepala BPK. Berikutnya tahun Juli 2021 dapat program CSR dari Indonesia Power Jeranjang, KPKKN dan AKI. Nah itu berupa ini ada media, ini sudah ada di bawah sana Pak. Jadi ada foto ini kan, oh mana ini kita pengen lihat dan sebagainya kan seperti itu. Ini rangkaian serah terimanya, kemudian penurunannya, ini karang dari AKI dan KPKN. Kemudian ini struktur seperti apa namanya, sutet. Nah sutet, kemudian ini ada ini pelatihan selam Pak. Jadi per hari ini ada 5 orang anggota Pokmaswas yang tersertifikasi selam scuba open water. Ini dari dana CSR Indonesia Power. Nah ini strukturnya seperti ini Pak. Ini perlu dipantau, kalau ada rusak teman-teman Pokmas ini yang memperbaiki. Lanjut, yang ini tidak hanya ingin mengembalikan terumbu karangnya Pak, tetapi bagaimana proses pengembalian terumbu karang itu bisa menarik wisatawan, orang bisa datang ke sini, mahasiswa, pelajar bisa ke sini dalam rangka belajar Pak. Menteri Pendidikan beberapa waktu lalu menunjukkan Merdeka Belajar, kemudian ada kampus Merdeka dan seterusnya. Nah itu kita Taman Laut Pandan juga support ke sana Pak, sehingga teman-teman ke sini wisatawan dan yang lain-lain itu bisa belajar di sini. Nah ini panel-panel atau media transplantasi yang dibuat teman-teman Unram itu membuat seperti ini, dan ini akan
pantau. Terakhir November kemarin Pak Haji ya, belum dipantau lagi. Nah nanti ada karang beberapa, kemudian ada peringatan 17 Agustus, dan di sini mulai dari belajar berenang, belajar snorkeling, belajar diving dan sebagainya. Ini ada upacara 17 Agustus dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi sekelumit semacam ensiklopedia Pak. 2020 sampai 2021 dan ke depan kita song-song 2022 supaya menjadi lebih baik lagi. Kemudian terbuka pintu lebar-lebar untuk mengajak semua pihak Pak. Pada kesempatan hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk dalam rangka ya koordinasi kegiatan-kegiatan yang lebih baik di tahun 2022 ini. Kami dari cabang Dinas Kelautan wilayah Pulau Lombok ini ada beberapa dana yang kita dapat yang bisa untuk membantu sedikit untuk Kopmaswas dan untuk kelengkapan Kopmaswas. Pada kesempatan ini ya kami mendata kita prioritaskan lah untuk pandangan kan belum dapat ya Pak ya, dari provinsi belum Pak? Belum. Iya makanya mungkin untuk tahun 2022 ini selaku ya kepala cabang Dinas Kelautan wilayah Pulau Lombok ya untuk membantu untuk kelengkapan Kopmaswas di pandangan ini. Speedboat Pak, dapat dua kan bisa, speedboat kan bisa kalau dibutuhkan Kopmaswas kita kan bisa untuk kasih pinjam. Itu ada dua, speedboat pengawasan sama speedboat konservasi. Kita dan perencanaannya sudah hari ini dia di dinas sudah mulai mempresentasikan. Kami dari Dinas Kelautan atau Dinas Kelautan bidang provinsi yang berharap lah bagaimana kalau bisa lestari dan tidak ada pencemaran khususnya orang-orang yang hukum baik dengan menggunakan bom yang terlarang yang sudah tidak ada lagi yang ada di sini ya, dengan adanya keberadaan Kopmaswas, baik pengambilan karang yang ilegal untuk bangunan ini kita mengharapkan sudah teman-teman dari PSPL sudah ada istilahnya pembinaan yang terus menerus sehingga tidak lagi ada istilahnya di fishing yang ada di